Saya ini mengeluarkan izin tambang kok lama banget sih itu kan. Saya jelaskan, ini semata-mata kami memastikan kelengkapan dokumen persyaratan. Betul. Kedua, saya tidak ingin nanti izin keluar masyarakat dirugikan. Betul. Kalau memang jenengan mempunyai usaha, alangkah baiknya itu untuk berkas syarat-syarat perizinannya dilengkapi. Yang resiko Rumah tinggi. sakit itu risikonya tinggi sampai membuang sampah, Ya. sampai membuang airnya itu sudah harus diawasin. Diawasin kualitasnya, diawasin tujuan pembuangannya kemana, sudah sesuai regulasi apa belum. Halo pemirsa, senang sekali saya Indria Sastrotomo bisa kembali menjumpai pemirsa dalam program yang sangat istimewa yaitu Podcast Jogja Invest, persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini di Podcast Jogja Invest kita akan membahas satu hal yang sangat menarik yaitu tentang pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, pengawasan terintegrasi untuk menilai kepatuhan pelaku usaha. Sudah hadir 3 narasumber yang akan membahas topik kita yang sangat menarik hari ini. Yang pertama saya langsung akan sapa yaitu Bapak Reda Revitra Safitrianto selaku anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Reda, apa Halo, kabar Mbak hari Indri, ini? baik, terima kasih Mbak Indri. Sehat? Sibuk? Ya, enggak. Padahal agendanya banyak sekali ya Ya, Pak Reda ya. terima Kita kasih. matching hari ini hitam-hitam Pak Reda. Iya, Baik. kita kan tadi udah WA-an. Oh iya, baik, sudah sehati ya. Kemudian selanjutnya saya akan sapa yang berada di samping saya persis. Ada Bapak Agus Priyono MEC, beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agus, apa kabar? Sehat, baik. Sehat, semangat selalu. Habis dari mana-mana langsung ke sini ya untuk Ya. bareng sama Jogja Invest. Ya. Dan narasumber kita yang selanjutnya ada Insinyur Iswanta SEMT dari PT Unisia Medica Farma, Direktur Operasional Rumah Sakit JIH. Pak Iswanta, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, ya, sehat semangat ya. Sosok di balik rumah sakit yang sangat terkenal di Yogyakarta ya. Baik, dan ini nanti kita juga akan tanya-tanya banyak ini sama Pak Iswanta terkait Ya. dengan pengalaman Pak Iswanta ini ya. Terkait dengan pengawasan dan lain-lain. Dan pemirsa ini memang sangat menarik ya. Perizinan berusaha ini adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan juga menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Nah, ini penting sekali buat kita mengerti tentang hal ini karena memang nanti dari hasil pengawasan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap pelaku usaha. Nilai kepatuhan pelaku usaha ini juga tercantum dalam sistem OSS. Nah, sistem OSS itu seperti apa? Nanti kita akan tanya bersama Pak Agus pastinya ya. Baik, sebelumnya kita kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, Pak Agus, kita sebelum membahas lebih jauh terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko, mungkin kita bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak. Kenapa ada namanya berbasis resiko itu apa Pak? Ya. Supaya pemirsa bisa paham begitu. Silakan Pak Agus. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita semua paham di tahun 2021 pemerintah telah meluncurkan sistem perizinan baru namanya sistem perizinan berbasiskan risiko. Ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Ya. di mana sebetulnya sistem perizinan baru itu dimaksudkan supaya para pelaku usaha itu mengurus perizinan itu dengan lebih cepat, mudah, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa demikian? Tentu kita tahu Indonesia, negara kita kan mengalami atau menghadapi masalah mengenai tidak imbangnya antara lapangan kerja dengan angkatan kerja. Ya. Angkatan kerja begitu besar, sementara demand untuk menyerap tenaga kerja itu terbatas. Sehingga salah satu hal utama untuk mengatasi itu adalah bagaimana kita membuat sistem perizinan yang tadi mudah, cepat, transparan, akuntabel. Untuk
DIY kami ditambahkan supaya apa pemohon lagi? perizinan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan saat mengurus perizinan. Wah keren nih, menyenangkan. Ini yang ya. beda DIY dengan provinsi lain. Ini Pak DIY Gubernur selalu istimewa ya. nambahin supaya Tapi bagus loh Pak, ada kata-kata nyaman begitu ya. betul. Ini tentunya membawa dampak juga kepada bagaimana para pelaku usaha itu mengurus perizinan. Berbasiskan risiko artinya bahwa sejauh mana tingkat risiko itu didasarkan kepada beberapa aspek. Ya, Masalah keselamatan, Keselamatan. masalah lingkungan, masalah kesehatan, masalah bahaya, dan aspek lainnya. Ya. Itu kira-kira yang menentukan itu ya. Ya, Jadi skala usaha, kemudian tingkat risiko, itu nanti akan menghasilkan apa yang dinamakan tingkat risiko. Tingkat Risiko resikonya itu apa? ada beberapa, utamanya sebenarnya ada 3 besar. Satu tingkat risiko rendah, menengah, tinggi. Menengah itu ada 2, menengah rendah, menengah tinggi. Oh ada menengah rendah dan menengah Nah, tinggi ya. Perbedaan jenis risiko akan menentukan jenis persyaratannya seperti apa. Termasuk nanti aspek pengawasannya seperti apa. Jadi kalau kita di sistem OSS, itu kalau kita masuk ke portalnya, itu ada 3 kategori ruangan gitu ya. Satu yang memberikan informasi. Kemudian yang kedua mengenai sistem perizinannya seperti apa. Yang ketiga, ini yang kita bahas hari ini. Pengawasannya seperti apa. Namanya subsistem pengawasan. Sama, sistem pengawasan juga berubah. Sekarang namanya sistem pengawasan terpadu. Iya. Jadi bukan setiap OBD melakukan pengawasan sendiri-sendiri, tidak. Iya. Nanti kasihan pelaku usaha sibuk ngelayanin namanya yang mereksa. Sekarang namanya sistem pengawasan terpadu. Sudah tercantum dalam sistem OSS-nya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu secara umum Iya. gitu ya. Tadi ada resikonya kan ke dalam ini dibagi menjadi 3 besar. Nah itu Ya. kalau resiko rendah itu seperti contohnya apa? Resiko tadi ada menengah rendah dan juga menengah tinggi, dan resiko tinggi itu apa saja Pak? Ya, resiko rendah artinya nanti akan menentukan misalnya pelaku usaha itu cukup NIB saja. Cukup Oh ya itu legalitasnya dari situ. Biasa aja. Kalau itu menengah rendah, NIB plus namanya sertifikat standar, tapi keluar secara otomatis melalui sistem. Kemudian yang menengah tinggi sama NIB plus sertifikat standar tapi melalui verifikasi. Arti teman-teman baik di provinsi, kabupaten nanti akan melakukan verifikasi lapangan. Kemudian yang terakhir tinggi itu yang inilah. Artinya semakin tinggi risiko semakin kompleks persyaratannya. Iya, Karena apa? Risikonya paling tinggi. Paling tinggi ya. Ya, sama itu NIB, sertifikat standar plus izin. Sama, izinnya juga misalnya lingkungan harus AMDAL. Nah, ini kira-kira seperti itu gitu ya. Mengenai itu apakah masuk itu rendah, menengah, tinggi tergantung KBLI-nya. Klasifikasi baku lapangan usaha seperti apa. Nanti akan menentukan ke sana itu ya. Oke, Itu ininya. baik. Nah ini kalau JIH ini termasuk yang resiko apa ini ya? Nah, monggo nanti, Pak. JIH ini resiko tinggi nih. Resiko tinggi Resiko ya, tinggi. pasti ya. Pastinya juga ini. Pasiennya berisiko ya. Iya. Kalau sampai salah pasti. Iya betul. fatal gitu ya. Iya jadi kita langsung ke JIH dulu ya, karena pasti kita pengen mendengar cerita terkait JIH ini. Tapi sebelum kita cerita tentang bagaimana pengawasan dan lain-lain, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu supaya tahu ya. Contoh yang resiko tinggi itu salah satunya adalah JIH ini. Ini bawaan dari PT Unisia Medica Farma. Nah mungkin bisa diceritakan Unisia Medica Farma ini bergerak di bidang apa dulu. Kita kenalan dulu juga nih. Pak Iswantan silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang wabarakatuh. kepada para pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa PT Unisia Medica Farma itu adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang khususnya pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Ya. Saat ini PT Unisia Medica Farma ini telah menaungi 3 rumah sakit JIH. Yaitu ada di JIH yang ada di Yogyakarta, kemudian yang kedua ada rumah sakit JIH yang ada di Solo, yang ketiga rumah sakit JIH yang ada di Purwokerto. Mohon doanya. Tetap JIH Pak ya. Ya, namanya JIH Jogja ya. JIH Solo, JIH Purwokerto. Jadi Jogja ada di mana-mana ya. Baik. Semoga bisa berkembang di mana-mana. Amin ya, bisa Mohon ke doanya. ekspansi ke seluruh Indonesia. Dan kemudian ini termasuk resiko tinggi begitu ya. Ya, jadi rumah sakit itu adalah bidang usaha yang risikonya tinggi.
risikonya tinggi, maka karena seperti Bapak Agus tadi sampaikan, parameter perizinannya itu lebih ketat. Gitu. Iya, pastinya. Pengawasannya juga lebih ketat. Saya juga ngebayangin kalau Ya. rumah sakit itu gimana Ya. ya gitu. Pasti ketat sekali. Ya, karena parameternya banyak dan rumah sakit itu memang syarat dengan regulasi. Nah, itu Ya. dia. Mulai dari tempat lokasinya, mulai dari bentuk bangunannya, sirkulasi pasiennya, bentuk pelayanannya, kelas pelayanannya, sampai ruang-ruangannya. Ada namanya ruang zonasi rendah, zonasi menengah, zonasi risiko tinggi. Di rumah sakit. Iya, iya, Ya, iya, iya. di rumah sakit. Maka risikonya sangat tinggi dan pengawasannya ya pasti lebih ketat Ya. daripada yang risiko rendah. Sejak kapan ini mulai diawasi oleh tim pengawas di DIY? Dari tim pengawas DIY akhir tahun 2023. 2023 terakhir ya? Itu terakhir kami juga alhamdulillah ketemunya dengan saya gitu. Oh, langsung ya sama Pak Iswanta Dari ya? tim itu ketemunya dengan saya gitu. Ya. Dan saya memang dari pengawasan ini terkesannya kepada pelaku usaha ini bukan sebagai pengawas yang penalti, memberi penalti. Kadang-kadang kalau Tapi udah dengar kata kuncinya adalah pengawasan itu ada pendampingan dan pembimbingan. iya, Dibimbing, pembimbingan apa yang kurang di sini, apa yang kurang dan selalu diingatkan. Kita kan karena risiko tinggi nih. Iya. Kalau 3 bulan sekali tidak memberikan laporan, update, nah kita ditegur ini. Oh. Tapi di sistem ini ada apa? Grup WA Ya, yang dipimpin oleh beliau-beliau pengawas ini selalu mengingatkan. Mengingatkan dan selalu mengingatkan terus bahwa ini waktunya untuk memberikan laporan, update-nya seperti apa. Dan kita selalu berupaya untuk patuh kepada regulasi. Sebagai tambahan, selain rumah sakit JIH di seluruhnya di 3 tempat itu sebagai rumah sakit yang lulus akreditasi KARS. Wow. Tetapi ini juga di Jogja ini sudah lulus akreditasi syariah sebagai rumah sakit kelas B. Tidak banyak rumah sakit kelas B yang sudah syariah. Iya, iya, iya. Tidak ada. Di Jogja baru di Kapan diperolehnya itu, Pak? sudah Berapa 4 bulan? Oh, 4 4 tahun. Iya, iya. Ini sudah mau sudah barusan saja reakreditasi lagi karena kita sudah lulus. Sehingga tuntutan daripada syariah ini adalah bagaimana rumah sakit itu adalah patuh terhadap regulasi. Ya. Dituntut itu patuh terhadap regulasi. Jadi mulai dari regulasi-regulasi yang dari banyak pihak, mulai OSS kita harus laporan, kemudian Sarprasnya kita harus laporan setiap bulan, update-nya, kamarnya ada berapa, rusak berapa, kamar tidak bisa dipakai berapa, jumlah kamarnya jadi berapa, tambah alat apa saja, kita selalu update ke semua regulasi, ke dinas kesehatan, ke OSS ini ya kita laporan terus. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita terjalin hubungan yang sangat baik dan dari pemangku kepentingan dari pemerintah itu sangat aware sekali kepada kita, membantu kita di dalam proses melakukan pelaporan-pelaporan. Apabila ada bentuk-bentuk laporan yang berubah itu kita dibimbing. Ya, kita dibimbing kemudian diberikan feedback juga kalau ada kesalahan. Iya, iya, iya. Kita berikan feedback, kita segera juga memberikan respon perbaikannya. Iya. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Ya, sepertinya juga nyaman ya rasanya ya. Ya, kami memang nyaman karena kalau kemudian sampai berlarut-larut itu ada kesalahan di dalam pemenuhan regulasi, kita tuh sebenarnya takut. Iya sih ya Pak ya. Ya, Karena kan kita sebagai penyelenggara pelayanan, kalau kita tidak dalam kondisi yang pemenuhan regulasi penuh, itu kita takut. ya kayaknya sih Jadi harus regulasi on itu track tidak terus bisa gitu ya. dibeli separuh-separuh atau tidak Betul, bisa betul. dipenuhi separuh-separuh. Harus penuh. Karena kalau terjadi apa-apa, Iya, iya. kita dikomplain oleh pasien, kita dalam posisi yang sangat lemah. Iya, iya, iya. Itu Maka penting sekali. semua regulasi, pemenuhan regulasi, rumah sakit itu kan tuntutan pasien safety. Pasien safety itu bisa berjalan, bisa baik apabila regulasi terpenuhi. Betul. Betul. Tapi kalau tanpa regulasi terpenuhi kok bisa menjamin pasien safety?
itu dari mana? Nggak Iya, bisa. iya. Maka rumah sakit harus memenuhi semua regulasi ini supaya pasien safety-nya itu terpenuhi. Akhirnya daripada itu menjadi pasien-pasien itu nyaman di rumah sakit. Betul. Yang saat ini sebagai pilihan rumah sakit dari customer masyarakat Jogja dan sekitarnya merasa nyaman di rumah sakit ya karena kita berupaya memenuhi regulasi. Kemudian safety-nya dia terpenuhi, kemudian rasa nyamannya. Ya. Betul. Rasa nyamannya terpenuhi. Iya. Semoga kemudian responnya jadi cepat karena kita tidak terganggu oleh hal-hal yang terhadap regulasi tadi. Sehingga berjalannya pelayanan itu menjadi mengalir begitu sehingga pasien-pasien datang tidak harus nunggu lama ya dapat ketika kita ada standar responsifnya. Pasien datang itu harus mendapat ketemu dokternya berapa lama. Setelah ketemu dokter harus mendapat obat itu berapa lama. Iya, ada Ya, standarisasi. ada standar-standar begitu. Wow. Dengan regulasi yang komplit ya kita ini lebih tenang gitu loh. Iya, iya. Kita. Tapi- Kalau sopir itu sudah punya SIM gitu ya. Tapi seneng ya Pak Agus kalau mendengar cerita dari Pak Iswanta gitu ya, di DIY ini ada pelaku bisnis yang memang regulasinya on track, jadi kita tuh seneng lihatnya gitu ya. Sebelum ke Pak Agus lagi, saya mau ke Pak Reda dulu. Pandangan Pak Reda terkait dengan apa yang kita bahas tentang topik hari ini, yaitu terkait dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko khususnya di DIY ini seperti apa di Pak Reda? Jadi Mendengar cerita Pak Agus dan juga Iya, Pak Iswanta jadi tadi. usaha yang berbasis resiko itu sebetulnya semuanya beresiko ya. Mau itu kategori rendah, mau itu kategori menengah rendah, menengah tinggi sampai tinggi. Tinggi ya. Contohnya ketika yang kategori rendah walaupun hanya memerlukan NIB, tetapi sekarang perkembangan global juga semakin tidak baik, Pak. Terkait macam-macam, terkait penggunaan bahan dasar, mungkin yang usaha makanan, penggunaan bahan dasar makanan sampai ke kemasan makanan. Karena apa? Karena ketika hanya menggunakan nomor induk berusaha yang itu persyaratannya berisiko rendah, akan tetapi sampah-sampah yang dihasilkan dari usaha yang rendah itu juga akan mempunyai resiko yang tinggi. Dan semoga awal dari kita ngobrol siang ini bisa menggugah semuanya lah dari OPD yang bertanggung jawab terkait tentang resiko-resiko yang akan terkendala saat ini, sampai masyarakat yang sadar diri. Karena apa? Karena ketika resiko itu dianggap rendah, itu integrasi bersama dari masyarakat yang sadar diri ketika ke rumah sakit tidak buang sampah sembarangan, ketika ngomong sakitnya jujur, orang ngapusi. Seperti itu. Jadi menjadi kesadaran bersama. Dan izin usaha yang beresiko ini sebetulnya topik yang sangat menyenangkan ya. Selain rumah sakit tadi, saya sepakat dengan Pak Direktur, rumah sakit itu salah satu bentuk usaha yang regulasinya sangat jelimet sekali. Iya, saya setuju dengan kata itu. Sangat jelimet sekali karena semua itu harus sesuai aturan yang ada, sesuai regulasi yang ada, dari tempatnya, limbahnya, amdalnya, sampai ruangan untuk mondok pun diatur ya Pak. Ada regulasi. Ada regulasinya, ukurannya berapa, ventilasinya ada berapa. Hal-hal seperti ini itu sebetulnya perlu dicontoh oleh investor-investor yang bergerak di bidang manapun, mau itu di bidang jasa yang resiko tingginya berdampak ke lingkungan, ke alam. Karena apa? Karena di DIY ini banyak sekali juga investasi atau investor usaha jasa di bidang tambang juga ada ya Pak. Kalau berbicara tambang pasti itu sangat riskan. Karena apa? Karena yang ada saat sekarang ini semuanya menurut saya sudah melanggar apa yang
regulasikan dari izin angkutan, dari beban angkutan, dari trayek jalan dia menuju ke pool tambang, itu semuanya sebetulnya dari kita, dari legislatif itu sudah mengatur. Iya. Tentang minerba itu sudah ada, tentang di perhubungan jalan itu termasuk jalan tambang atau itu jalan umum itu sudah ada. Akan tetapi semoga dengan apa yang kita obrolkan siang ini menjadi kesadaran bersamalah ketika berbicara tentang jasa hotel juga. Kalau Iya. di kota juga masalah air dan lain-lain. Kalau di tempat saya, kalau hotel itu lebih ke sosial masyarakat. Tadi besok mungkin diselipkan sedikit ke itu tentang apa dampak ke sosial masyarakat. Iya. Seperti investasi yang ada di Gunung Kidul yang Pak Gubernur yang Pak Gubernur memberikan warning Iya, tentang iya. beach club yang akan dibangun oleh salah satu investor yang ada di Indo itu kan lebih ke sosial. Iya. Tadi nanti mungkin menjadi obrolan bersama ketika satu usaha yang mempunyai dampak sosial yang tinggi itu menjadi perhatian kita bersama. Seperti tadi ini kurang satu sebetulnya ada dinas perizinan dan perhubungan. Saya, Pak. Oh, jadi Iya, kan di tempatnya jadi lebih nanti kalau rumah sakit punishment-nya jelas. Ketika melanggar satu regulasi, punishment-nya langsung kelasnya turun atau itu bisa dicabut. Nah, tapi kalau yang lain itu ya bisa saja dicabut punishment-nya langsung akan, tetapi tidak setebal punishment yang ada di rumah sakit seperti itu. Iya sih, saya sangat setuju itu. Jadi ini memang butuh kesadaran masyarakat ya. Jadi walaupun resiko rendah, Iya. resiko menengah rendah, menengah tinggi, resiko tinggi, alangkah baiknya kalau kita semua benar-benar memberikan awareness ya, perhatian yang sama gitu ya, walaupun resikonya rendah begitu ya. Dan Mungkin nyambung sedikit. Nyambung sedikit, iya saya baru mau tanya ke Pak Agus nih. Betul. Karena ya terus terang ini Pak Reda, Iya. jadi di kami itu namanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masuk perizinan ada di situ Pak. Iya, satu pintu. Yang menjadi kewenangan provinsi, termasuk Bapak tadi menyebutkan tambang. Ya. Sama, tambang kami keluarkan Pak. Iya. Saya tanda tangan atas nama Bagus Pak yang Gubernur. keluarkan, ya. Namun itu sudah ada ketentuannya, Iya. undang-undangnya, ada pergubnya. Saya melaksanakan itu aja, undang-undang, pergub sama dawuh Pak Gubernur bahwa DIY ini menganut falsafah Hamamayu Hayuning Pawono. Betul. Jadi kami sebetulnya sangat hati-hati untuk mengeluarkan izin tambang. Betul sekali. Sangat hati-hati. Meskipun saya sering disindir mungkin marahin juga para pengusaha ini mengeluarkan izin tambang kok lama banget sih itu kan. Saya jelaskan ini semata-mata kami memastikan kelengkapan dokumen persyaratan. Betul. Kedua, saya tidak ingin nanti izin keluar masyarakat dirugikan. Betul. Bisa dicek Pak Dampaknya, ininya. Monggo ininya. Di izin yang keluar Pak itu udah detail Pak. Alat beratnya yang gunakan itu berapa, kedalaman berapa, titik koordinat itu udah detail gitu ya. Cuma bagaimana masalah pengawasan. Iya, Ini sebetulnya yang perlu jadi Ini menjadi perhatian kesadaran. bersama. Nah, Tuh. kesadaran bersama lah. Izin itu saya udah rekomendasinya dari mana-mana Pak, secara tata ruang, secara lingkungan. Betul. Benar itu udah. Makanya saya mengeluarkan izin kenapa? Ada rekomendasi teknis. Iya. Karena kami Dinas Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu tidak punya kemampuan teknis. Ya punya kemampuan teknis adalah teman-teman di OPD teknis. Iya. Dan saya mengeluarkan itu Rekomendasi dasarnya tadi adalah ya. mereka melakukan rekomendasi. Sudah semua lengkap, itu pun belum cukup situ Pak. Sudah lengkap, saya melaksanakan namanya sidang tambang. Tak kumpulin semua, memastikan. Iya. Itu belum cukup lagi Pak. Masih ada Terakhir, lagi tambahannya. ada namanya fakta integritas. Kamu janji nanti kalau ada masalah kamu selesaikan secara Ya. monggo. Itu ada Pak. Setiap izin yang kami keluarkan ada namanya fakta integritas. Nah, saya nanti tinggal nagih aja kalau izin kami keluarkan tapi tidak bisa Sesuai, menyelesaikan, ya udah. Punishment. Saya udah bisa ya. menyambut itu. Jadi sebetulnya di sana Pak. Kalau tadi kalau semua kami akan keluarkan yang jelas kalau semua persyaratan itu terpenuhi. Kalau enggak bakalan. Iya. Entah mau saya didesak dari mana monggo. Saya dasarnya adalah dokumen kelengkapannya.
Dan kedua masalah sama, saya juga bagian dari masyarakat Pak. Saya juga ingin Iya, betul. saudara-saudara kita, teman-teman semua nanti cuma kebagian dampak negatifnya. Itu sebetulnya. Termasuk yang lainnya sama. Nah, kira-kira seperti itu Nia. Iya. Jadi memang harus memperhatikan banyak hal, itu detail sekali ya. Iya. Betul, itu udah tebel kalau saya mengeluarkan izin itu, Bro. Udah segini kayaknya satu perizinan ya. Dan kalau berkaitan dengan pengawasan sendiri Pak, ini kan ada yang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tapi ada juga pengawasan yang dilakukan oleh OPD atau pembina atau sektor. Nah, ini perbedaannya apa nih Pak? Ya, jadi gini ya, jadi sebelum masuk ke sana, bedanya sekarang dengan sistem OSSRB dengan sebelumnya, kalau sekarang itu pandangan umum mengatakan bahwa izinnya dipermudah. Iya. Prinsipnya trust but verify, gitu ya. Ada proses verifikasi. Jadi pengawasan itu salah satu bentuk verifikasi ya, sebenarnya pengawasan itu. Nah, kira-kira seperti ya. Iya. Trust. Kemudian yang sistem yang baru tadi saya sampaikan itu sudah tergabung dengan sistem OSS. Termasuk utamanya yang berisiko menengah tinggi sama tinggi Pak. Itu sudah ada daftarnya. Jadi kami koordinasi dengan Kementerian Investasi Pusat untuk memilih dari daftar itu mana yang kami akan lakukan namanya pengawasan. Pengawasan itu bisa dua, pengawasan sifatnya teknis, pengawasan sifatnya administrasi. Teknis itu terkait dengan aspek teknis. Tadi masalah rumah sakit, teknisnya rumah sakit ya teman-teman dari Dinas Kesehatan. Iya. Kira-kira gitu ya. Teknisnya Terkait pariwisata, aspek teknis pariwisata nanti pengampunya Dinas Pariwisata. Sama-sama kami, tapi kami masuk dalam unsur administrasi. Apa itu? Terkait tadi Bapak menyebutkan realisasi, laporan kegiatan penanaman modal seperti apa. Iya. Kemudian kemitraannya seperti apa. Laporan berkalanya seperti apa. Nah, kira-kira ke sana itu ya. Kami sama-sama tapi mereka melakukan aspek teknis, kami melakukan aspek administrasi. Harapannya tadi sampaikan oleh Pak Iswanta bahwa saya sudah pesan dari sejak awal karena ini terus terang dilematik bagi kami Pak. Di satu sisi kami itu mendorong tadi kemudahan berusaha. Ya, berinvestasi. Gitu ya. Supaya yang bersini itu nggak susah. Itu ya. Di lain sisi kami harus melakukan pengawasan. Itu kan sesuatu. Makanya sebetulnya kami itu hampir tiap hari. Baru tadi Pak Reda, Pak Iswanta, saya pindah dari Grand Rohan sama. BUMDes belum ke Jamah. Oke. BUMDes sudah masalah apa? Susah mendapatkan izin usaha NIB. Udah kami sesi khusus. Ternyata di Jogja ini teman-teman mahasiswa di samping belajar juga melakukan usaha. Kami masuk kampus. Baru tadi ketemu di Grand Rohan. Ketemu dosen-dosen dari Universitas Ahmad Dahlan. Pak Agus kapan kau masuk Universitas Ahmad Dahlan? Kebetulan teman-teman juga pengen mendapatkan highlight mengenai legalitas usaha. Langsung ke sana nanti besok dijadwalkan ya. Ini lagi janjian waktunya. Universitas Asia. Kemudian kapan itu teman-teman pulang dari ini Pak, dari Korea. Pekerja migran Indonesia, bawa duit kan, pengen mulai usaha, kami masuk juga bekerja sama dengan Bank Mandiri. Baru 2 minggu lalu untuk penyandang disabilitas. Oh wow, bagus tuh. Nah ini di satu sisi kami menggeber supaya sebanyak mungkin pelaku usaha itu ber-NIB. Kenapa kami geber Pak? Karena di Jogja itu hampir semuanya itu tergolong UMKM yang modalnya kurang dari 5M. Dan sebagian besar itu tergolong yang berisiko rendah. Meskipun tidak jaminan loh, tapi sebagian besar itu yang berisiko rendah. Makanya kami geber. Alhamdulillah loh kami Pak Reda, kami itu ada sekitar 171.000 NIB terbit. Dari 341. Artinya apa? Ini 50%. Pusat secara nasional itu 2 minggu lalu dari pusat datang ke Jogja menyebutkan angkanya 9 juta per 64 juta, baru kecil Pak. Sebetulnya Jogja sebenarnya alhamdulillah sudah mendekati 50% loh. Ini prestasi loh Jogja bisa di angka 50. Alhamdulillah itu angkanya angka tertinggi gitu ya. Jadi daripada nasional Jogja prestasinya. Tapi di lain sisi tadi karena kami mempermudah prinsipnya trust but verified, kami di lain sisi juga harus melakukan pengawasan. Tapi saya sudah wanti-wanti ke teman-teman, tolong ditekankan aspek pembinaan. Tadi, jadi kayak Pak Iswan tadi sampaikan, ini pemeriksaan tapi enggak
merasa diperiksa, pendampingan. Iya. Ini sebetulnya yang saya wanti-wanti dari awal supaya tadi nanti ketakutan, didatangi kami terus deli-delian itu kan enggak lah itu kan. Kami Iya, tujuannya sebenarnya. kalau ada masalah monggo kita bantu cari solusinya seperti apa. Termasuk di Cehia juga itu kan. Kira-kira pendekatannya ke sana gitu ya. Jadi kalau misalnya pemirsa nih, kalau dengan kata pengawas itu jangan takut karena pengalaman dari Pak Iswanta sendiri Ya. terkait dengan tim pengawas sendiri, terkait dengan administrasi itu bahkan kalau anak zaman sekarang nyebutnya bestie gitu ya. Ya, Karena memang betul. dilakukan pendampingan yang Ya. memang membuat kita merasa nyaman dalam mungkin update data atau apapun Ya, itu. Karena ya, administrasi betul. itu kan seperti disampaikan Pak Redan jelimet, apalagi yang resiko tinggi seperti JIH ini begitu ya. Saya mau ke Pak Iswanta lagi nih, kayak menarik sekali nih kalau ngobrol dengan Pak Iswanta begitu ya. Pengalaman-pengalaman Pak Iswanta begitu ya, bisa diceritakan mungkin terkait dengan kegiatan pengawasan ataupun inspeksi di lapangan yang telah dilakukan oleh tim pengawas gitu ya, bisa diceritakan kepada pemirsa supaya memang tadi sudah diceritakan sedikit begitu ya. Ya. Tim pengawas ini melakukan pendampingan, kemudian berkomunikasinya juga nyaman, kalau ada masalah bisa dikomunikasikan dan juga bisa dicari solusi bersama gitu ya. Ada mungkin pengalaman-pengalaman yang lainnya yang belum diceritakan? Baik, terima kasih. Rumah sakit JIH, rumah sakit tipe B tentu urusan perizinan administrasinya banyak banget. Banyak banget pasti ya. Administrasinya ya seperti Mas Reza tadi, wah ini jelimet gitu. Pasti Kalau ada nggak yang jelimet nggak tipe B, Pak. iya. Kalau Pasti tipe B pasti ada yang jelimet ya. ada yang ketelesip atau apa, baik yang ringan maupun yang berat gitu ya. Tetapi adanya pengawasan dari perizinan ini tentu memberikan suatu dampak positif bagi pengelola rumah sakit. Iya. Bahwa ya manusiawi lah. Orang itu kalau nggak pernah diawasi ya saenake dhewe gitu. Ya, perusahaan juga sama. Tapi bagaimana kalau ada pengawasan secara rutin, itu kita secara sukarela Ya. itu akan bekerja sesuai prosedur. Ya. Ya, sehingga dokumen-dokumen, prosedur pelaksanaan daripada dokumen itu yang paling penting. Iya. Ya, mengurus izinnya tadi dari Pak Agus tadi, oke izin tapi kamu jalankan itu sesuai aturan yang diizinkan itu loh. Itu jauh lebih sulit daripada mendapatkan izinnya. Apalagi yang disebutkan dari Pak Agus tadi, sekarang udah OS. OS itu ada kepastian untuk mendapatkannya. Iya, iya. Ya, ada kepastian untuk mendapatkannya. Pengawasan juga ada kepastian untuk menyelesaikannya. Karena ada masalah pasti ada cara menyelesaikannya. Ya. Maka dengan pengawasan yang tidak terlalu jauh jaraknya, kemudian kita juga diminta laporannya setiap triwulannya laporan, tahunannya diminta laporan. Itu kalau ada sesuatu itu belum menjadi besar sudah diselesaikan. Oh, baik, langsung ada masalah Ada sedikit kasus diselesaikan ini, ya. ada kasus di kami. Pernah ada ya. kasus ini, Pak? Kami ini kan rumah sakit itu kan setiap 5 tahun izin operasionalnya kan berakhir. Ya. Itu harus diperbaiki lagi, diperpanjang lagi. Untuk memperpanjang ini, untuk sampai ke OSS itu prasyaratnya banyak. AMDAL-nya sudah diperpanjang apa belum? Kemudian SLF, sertifikat layak fungsi bangunannya sudah diperpanjang apa belum? Kemudian izin dari dinas kesehatan termenyangkut ruang OK-nya, ruang isolasinya, ruang apanya sudah ada belum? Terakhir baru masuk ke OSS untuk perpanjangan itu. Nggak kalah jelimet ternyata 5 Jadi tahun untuk ini. ini banyak banget yang harus diselesaikan Iya, dulu. iya, iya. Sampahnya sudah dibuang belum? Konsumsi, bahkan konsumsi air kita dibatasin. Iya. Konsumsi air yang dari bumi kita sudah dibatasin. Kita harus tanda tangan untuk mendatangkan dari PDAM. Ini sekian, Anda bolehnya sekian. Itu sudah. baik, Setelah itu baru AMDAL ini lulus, ada namanya sidang AMDAL, lulus baru nanti bisa masuk ke OSS. Nah, jadi ternyata OSS itu gitu ya. dilalah ini ya, ada salah input dulu untuk perpanjangan itu ada input, sehingga muncul di PT Unisia Medica Farma itu, Unisia Medica itu ada 2 akun, ada 2 akun. Nah ini kan pelaporannya nanti bingung nih, Iya, iya. ini yang laporin sama nih, Penyelesaiannya itu? gimana Masuk waktu yang itu? mana ini gitu. Dan yang menemukan pertama kali ya dari perizinan dan dari dinas kesehatan.
Nah, kemudian lah itu bagusnya. Jadi antara perizinan administratif dari OSS dengan dinas teknis terkait ini selalu berkomunikasi. Sehingga pada saat terjadi kesalahan kita mau membuat laporan, masuknya kemana jadi bingung, ini ditemukan masalah ini. Oh, ini ada masalah. Kemudian pada saat itu langsung saya juga yang mewakili rumah sakit dan PT Yunisia Medika Farma untuk menyelesaikan masalah double akun ini dari perizinan dan dari dinas kesehatan. Ya, ada 2 kali pertemuan kalau nggak salah, kemudian dapat diselesaikan, kemudian menjadi 1 akun kembali. Wah, lega ya itu. Jadi lega gitu. Kalau enggak, 2 akun yang double. kami takutkan, kemudian kalau terjadi akun 2 ini, kemudian pada saat hilang ini ada hilang akun, jeda akun, Iya. kosong waktu, tidak ada izinnya, ini bahaya banget. Betul. Waktu itu penyelesaiannya berapa lama? Perencanaan nggak lama, jadi ada 2 kali pertemuan dengan OSS dari dinas kesehatan dari kita, itu kalau nggak salah di mana ya dulu di OSS sama di dinas provinsi kalau nggak salah. Kemudian disepakatin, tapi itu tidak, saya terkesannya bahwa kesalahan itu bukan salah siapa. Kemudian kamu salah dan tidak salah, tapi kesalahan itu bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Betul. Tidak dicari-cari sumber masalahnya, tapi bagaimana mencari cara solusinya menyelesaikannya. gitu ya. Kemudian targetnya tidak boleh terjadi tanpa ada izin sehari pun di proses itu. Artinya tidak ada izin yang hilang sehari pun. Iya. Saya takutnya kalau kemudian pas itu ada hilang, ada kematian yang di suatu pasien, ini bahaya. Iya. Ya. Maka itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Kita selesaikan dengan baik dan alhamdulillah saya suka jadi lega gitu. Iya. Di rumah sakit jadi lega. Untuk yang berisiko tinggi ada masalah yang double akun itu ya deg-degan juga. Ya, kita tidak bisa kita menginput ke sini kosong. Betul. Ya, input ke sini kosong, tapi menginput dua-duanya nggak mungkin. Iya. Nanti giliran input pajak bingung kita. Untuk waktu itu langsung diselesaikan ya. Ya. Keren solusinya. Nah, itu responsifnya dari teman-teman dari perizinan, pengawasan dari dinas bekerja sama dengan pelaku usaha yang cukup bagus membimbing pelaku usaha. Pelaku usaha itu kalau nggak dibimbing memang regulasinya kan karena banyak banget gitu ya, tentu akan ada nyerempet-nyerempet risiko gitu ya. Tapi adanya OSS itu memang membantu sekali. Kita memang ada ini. Apa nih Pak Agus? Namanya forum penyelesaian permasalahan. Oh, ada forumnya ya? Berdasarkan tadi mapping teman-teman ke lapangan kan ditemui ada masalah. Nah, kami tentunya berupaya untuk menyelesaikan secepat-cepatnya internal DIY dulu. Iya. Karena ini pengawasnya terpadu, tentu kami undang semua OPD teknis terkait sama misalnya tadi Double terkait akun tadi. iya rumah sakit. Biasanya kami undang ke kantor kami. Iya. Ya kami harapannya selesai di situ. Kalau enggak pasti akan saya Pusat ya. minta rekomendasi atau mungkin Zoom sekalian sama pusat. Ini beberapa kali seperti itu, tidak hanya rumah sakit. Kayaknya beberapa kali kasus juga langsung Lah iya, diselesaikan ya. ya terkait masalah apa itu Koperasi Pelita yang lari yang ke namanya ke NTB, luar, itu. Jadi itulah kerjaan kami seperti itu kira-kira gitu ya. Mengkoordinasikan, menyelesaikan masalah, mengawasi, memberikan perizinan, wah banyak sekali nih ya. Beban pundaknya, beban dari Pak Agus dan tim ini luar biasa Dan tadi sekali penting tadi untuk apalagi rumah sakit Pak ya, nggak boleh ceda 1 hari pun itu gitu ya, karena menyangkut nyawa manusia juga kan. Betul, nggak boleh jeda Betul. 1 hari dan double akun bikin bingung pasti ya. Betul. Untuk segera selesai. Betul. Baik, ini luar biasa sekali ya. Nah, saya ke Pak Reda. Pak Reda pastinya juga dari Dewan akan sangat support ya. Bentuk supportnya apa saja Pak untuk Banyak berisiko ini? bentuk support untuk menggerakkan UKM yang ada di DIY ini. Yang paling banyak ya sosialisasi terkait perizinan ya. NIB, PIRT untuk usaha-usaha kecil menengah yang ada di DIY bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, Indak sama ekonomi kreatif. Jadi banyak yang dilakukan tetapi hanya sosialisasi saja di situ. Di situ kita sosialisasi, kita juga ada podcast tadi lebih
hanya menggerakkan saja. Kalau memang jenengan mempunyai usaha, alangkah baiknya itu untuk berkas syarat-syarat perizinannya dilengkapi. Kalau tentang makanan ya NIB tentang makanan dan PIRT, kesehatan, apakah itu halal atau tidak ya dihalalkan. Yang selanjutnya pelaku-pelaku usaha di bidang mungkin jasa, di situ jasa itu ada pelaku wisata dan lain-lain. Nah, itu juga hanya sosialisasi saja untuk melengkapi perizinan yang ada. Jadi dari kita legislatif lebih memberikan anggaran itu untuk sosialisasi. Yang selanjutnya kita serahkan penuh full kepada pelaku usaha ketika dia sudah mempunyai gambaran atau mempunyai pandangan, oh persyaratan itu seperti ini toh, apa yang saya urus itu harus seperti ini. Nah, dan selanjutnya saya serahkan ke dinas-dinas terkait untuk mengurus perizinan tersebut. Di lain tempat ketika yang lebih ke perizinan yang risiko tinggi itu biasanya kita dari DPRD ini hanya mengundang Pak Agus, mengundang dari perhubungan atau dari pariwisata. Ini arep ono usaha sing berisiko tinggi seumpama tentang pariwisata kapal laut atau perjalanan itu di dermaga seperti itu. Nah, ini syaratnya seperti apa? Jadi kita lebih mengundang dinas-dinas terkait dan pelaku usaha. Tapi kalau untuk sosialisasinya memang belum pernah menyentuh kepada sosialisasi para pengusaha atau calon usaha yang berisiko tinggi. Biasanya mereka sudah aware ya. Oke, sudah paham, sudah makin tahu. tinggi makin aware ya. Biasanya sing dihubungi anggota dewan ini mengkon nyepetke, Mbak. Biasanya gitu ya. Biasanya itu anggota dewan ini mengkon nyepetke, tetapi apa? Resiko juga di kita kan. Iki nek disuruh kon nyepetke kan juga resiko bagi kita, apakah regulasinya atau persyaratannya mereka itu sudah terpenuhi atau tidak. Yang paling riskan yaitu tambang itu nanti. Itu tambang kan itu. Poinnya di sampai situ, segitu. Mbak. Kalau saya dasarnya kelengkapan dokumen persyaratan. Nah, Ngoyak-ngoyak saya, tapi kalau dokumennya nggak lengkap ya nggak Nggak bakalan keluar Oh, izinnya betul-betul. ya, Agus ya. Karena di belakang itu nanti resikonya juga resikonya masyarakat kasihan. Betul, Iya. betul. Kasihan saya juga. nah, kan seperti ya netan tak panggil Pak iki piye kan seperti ini bagaimana kan seperti Iya kan, itu. betapa pentingnya kalau semua sesuai peraturan begitu Iya, ya. Tapi saya setuju dan sama Pak Iswanta tadi ya, satu kata tadi membuat pelajaran hari ini Pak, bahwa pengawas itu adalah teman. Iya. Pengawasan itu adalah teman dan itu semoga didengar banyak masyarakat sekarang bahwa yang namanya pengawasan mau dari kementerian mau dari daerah Jangan sendiri takut, gitu. jangan takut, itu adalah teman kita. Karena apa? Karena kudune jenengan meminum 1 gelas air tetapi jenengan minum 2 gelas air kan juga enggak apa-apa kan seperti Iya. itu. Justru malah kalau saya diawasi saya seneng karena saya jadi tahu saya udah on track apa belum gitu ya. Jadi mindsetnya dirubah gitu ya Pak Iswanta ya. Iya, betul. Iya, setuju ya Pak ya? Tos Setuju, dulu ya. Baik. Jadi pastinya Pak Iswanta juga mendapatkan banyak manfaat juga kan? Iya, Apa iya, saja iya. manfaatnya nih Pak? Jadi pertemuan kali ini tentu banyak manfaatnya. Yang pertama ya ketemu Pak Agus. Ya, padahal sering ketemu ya. Ya. Tapi Pak Agus ceritanya kan banyak. Iya. Ya, Pak Rida juga banyak. Dari sisi sesuai dengan kewenangan dan pemangku kepentingannya Iya. masing-masing. Intinya begini, kami sebagai pelaku usaha sangat senang dengan pertemuan ini, mendengarkan Pak Agus, sehingga apa sih tugas-tugasnya pengawasan, apa saja yang diberi kewenangan pengawasan, bagaimana kalau ada kesulitan. Kalau kemudian nanti kami diawasi berlebihan, kan saya bisa lapor Pak Agus. Iya. Iya. Pak Agus ini kok begini nih di lapangan ini. Tapi selama ini Bisa kan menyelesaikan. tidak terjadi seperti Walaupun itu sampai kan. saat ini kami belum pernah menemui Ya, seperti insya Allah nggak itu. terjadi. Iya, kayaknya atas arahan Pak dari Rida juga Agus sama. akan Pak Rida ini terjadi. kan juga sama ini. DPR kan makili juga. Iya. Wakil dari rakyat, wakil daripada pengusaha-pengusaha ini ya. Pengusaha-pengusaha. Kalau ada kesulitan kan saya bisa juga minta tolong. Ini gimana nih Pak Rida ini? Dulu gitu ya, bincang-bincangnya kok tiba-tiba
kayak gini. Nah, itu manfaat yang langsung lah, manfaat langsung. Tetapi Kalau manfaat pengawasan di luar sendiri? itu, di pengawasan itu, kalau menurut saya pengawasan itu sangat bermanfaat bagi pelaku usaha. Pelaku usaha itu tanpa diawasi ya tentu bisa merugikan masyarakat. Apalagi rumah sakit. Yang resiko Rumah tinggi sakit itu risikonya tinggi sampai membuang sampah, Ya. sampai membuang airnya itu sudah harus diawasin. Diawasin kualitasnya, diawasin tujuan pembuangannya kemana, sudah sesuai regulasi apa belum. Ya. Sampah padat di rumah sakit itu tidak ada yang dibuang di Jogja untuk yang sampah medis. Buangnya kalau nggak di Tangerang sana, ya sekarang ada di Semarang yang sudah punya pengolahan. Bayangkan untuk setiap transport ke sana ya. setiap limbah yang di situ harus kita kumpulin, kita siapin di suatu kontainer yang rapat, kemudian diangkut ke Semarang atau ke Cikarang, di sana dibakar ada laporannya pembakarannya, ada bukti berita acaranya, itu baru sah nanti. Kalau tidak sah, rumah sakit masih bertanggung jawab karena tripartit gitu ya, dari pengangkut sama pemusnah sama penimbul. Nah, ini kan bahaya. Iya. Ya, ini bahaya. Jadi dari pengawasan itu kami sangat senang, justru malah senang. Karena tadi pengawas itu sebagai teman gitu. Sebagai teman, kalau kita ada kesalahan yang sebelum jauh ke salah itu sudah diingatkan. Dan pengawas itu pasti menjalankan suatu membandingkan antara kenyataan dengan regulasi yang dikeluarkan. Nah, kalau regulasi itu pasti untuk kemaslahatan orang banyak. Ya, kemaslahatan orang banyak. Ya, betul. Tapi kalau pengusaha itu mungkin untuk kemaslahatan dirinya sendiri dulu gitu ya. Maka nggak ada, kita berupaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu sehingga tidak merugikan masyarakat. Bayangkan kalau rumah sakit, kami sebagai rumah sakit, kemudian ada air limbahnya rumah sakit yang diteteskan ke buminya di rumah sakit itu sudah akan mencemari tanpa diolah. Tapi harus ditreatment dulu. Setelah ditreatment, layak buang, baru dialirkan ke sungai. Dan itu setiap bulan dicek kualitas pembuangannya seperti apa, sampai udaranya yang ditinggalkan di rumah sakit itu udaranya juga dicek. Gimana kualitas udaranya, kelembabannya, temperaturnya, partikelnya, semuanya diukur. Gitu, diukur. Sehingga kalau ada pengawasan, tentu kami senang juga. Karena kami juga melakukan pengawasan itu kami laporkan. Misalkan kualitas udara di lingkungan rumah sakit, kita harus melaporkan. Kualitas udara di lingkungan rumah sakit. Ya, setiap 3 bulan sekali kami harus melaporkan, Pak. Kemudian di ruang tindakan, ruang operasi. Kemudian kualitas usap debu. Debu aja dilaporkan. Yang itu kebisingan. Kebisingan kalau sudah lebih dari 60 dB sudah masalah. Padahal itu pinggir jalan. Padahal pinggir jalan. Bagaimana kita bisa meredam, tanamin pohon-pohon yang banyak supaya tidak sampai ke sini, supaya nanti diukur kita mau parameternya itu parameter ya semuanya baik gitu. Nah, gitu. Sehingga kita selalu berupaya memenuhi regulasi. Sekali lagi regulasi untuk izin itu lebih mudah daripada melaksanakan izin itu sendiri. Sesuai dengan izinnya. Maka kita kalau diawasin akan berpacu dengan kualitas pekerjaan yang kita jalankan supaya minimal seperti yang diizinkan. Minimal seperti hasil pengawasan berdampak terhadap profilnya misalnya CIH. Ya. Oh, sejari segi kepatuhan baik. Ini mungkin kalau biasanya setahun sekali, mungkin oke lah. Ini bisa di skip duluan, jadi 2 tahun sekali. Berdampak juga nanti hasil pengawasan kepatuhan WTP itu ya. Tanpa pengecualian. Itu. Dan juga trust masyarakat juga makin bagus pasti ke itulah yang impact-nya daripada kita patuh regulasi, kemudian adanya pengawasan yang rutin, itu dampaknya kepada impact-nya kepada konsumen kita. Konsumen kita lebih banyak
yang percaya kepada kita. Iya, iya. Quality assurance lah gitu ya. Iya, jadi memang Bagian dari itu gitu kan. iya, iya, keren sekali. Wah, ini ternyata waktu kita tinggal sebentar lagi ya, masih ada kurang lebih 15 menit. Kita mungkin ke Pak Agus terlebih Ya. dahulu, harapan Pak ke depannya terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko ini Ya. seperti apa Pak Agus? Ya, jadi sebelum ke harapan tentunya tantangannya. Nah, ya. tantangannya dulu yang sering dijumpai Pak Betul. Agus di lapangan seperti apa? Jadi gitu ya. Jadi selama ini tadi kan saya sampaikan bahwa sistem pengawasan yang terpadu ini dasarnya kita ngambil dari OSS. Ya. Dipilihin kira-kira kita diskusi sama Kementerian Investasi mana yang berisiko tinggi, menengah tinggi. Itu jadi prioritas. Prioritas dua. Prioritas. Kenapa prioritas? Ya kami tenaganya juga terbatas. Kami stafnya cuma berapa? Kalau semua diturutin nanti setiap hari staf saya ke lapangan semua itu nggak pernah di kantor Iya, gitu ya. di kantor. Itu baru yang berisiko menengah tinggi. Bagaimana tadi yang berisiko Ya. rendah Padahal menengah rendah? Karena jumlahnya Siapa juga yang banyak. menjamin? Iya. Iya bener itunya itu. Betul. Kan nggak ada yang jamin. Nah ini masalahnya masalah SDM. Iya. Yang pertama jumlah SDM. Kedua mengenai sama kami di OPD itu kadang kan gampang ganti orang Pak. Betul. Begitu orang baru Visinya beda. lah ini kan pengetahuannya kompetensinya beda. Harus mulai dari Makanya kami sebenarnya sedang mengupayakan bekerjasama dengan Bardiklat bagaimana kalau ada kurikulum pengawasan terpadu. keren itu ada kurikulum. Jadi masuk kurikulum Pak nih. Ya, Kami sedang mengupayakan. Masuk di kurikulum ya. Ya, ini sedang teman-teman Bardiklat insya Allah nanti ke depan kita punya mungkin yang pertama. Ini visioner sekali loh ada kurikulumnya. Mungkin yang pertama Pak yang mengusulkan bahwa pengawasan terpadu itu masuk kurikulum Diklat gitu ya. Keren, Jogja yang mengusulkan ya. Alhamdulillah Keren. seperti itu. Kemudian tantangannya yang lainnya adalah tadi di sistemnya. Sistemnya ini sekarang masih sangat terbatas. Misalnya terkait pariwisata. Yang bisa ngisi berita acara pemeriksaan itu teman-teman pariwisata Pak. Sementara yang ikut dalam tim kan ada lingkungan, Iya. ada kesehatan itu nggak bisa ngisi. Kira-kira gitu loh. Nunut sama Tolong saya di sini. pariwisata. Gitu loh ini kira-kira gitu ya. Tantangan di lapangan. Kemudian tantangan lainnya adalah di sistemnya itu belum connect. Kalau melakukan misalnya pelanggaran seperti ini, sanksinya apa itu belum ada. Tapi Ya, kita panas. tentunya masih menekankan, oke lah pokoknya ditekankan masalah pembinaan dulu lah gitu ya. Yang kurang dilengkapi. Jangan mendepankan aspek hukuman itu enggak lah itu gitu ya. Udah yang penting kita sesuai aja di dulu. Ya, harapannya ya monggo Bapak Ibu pelaku usaha pertama mengisi tentunya mengurus perizinan dengan benar. KBLI-nya klasifikasi baku lapangan usaha harus benar. Karena kalau nggak benar nanti resikonya bisa ketemu resiko beda. Nah ini masalah saya kira kejujuran juga. Kalau nggak jelas koordinasi dengan kantor kami provinsi maupun kabupaten kota akan membantu mengenai itu ya. Saya kira ke sana gitu ya. Tantangan ke depan ya. Betul. Harapannya Pak? Harapannya tadi Bapak Ibu pelaku usaha monggo mengurus izin dengan benar. Iya. Pilih klasifikasi usaha dengan benar sehingga resikonya itu benar. Kalau KBLI-nya salah, resikonya akan beda nanti. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya. Jangan semata-mata mengharapkan risiko rendah, harusnya menengah tinggi, aku milih yang nanti resikonya rendah aja biar Oke. gampang. Nah, enggak seperti Mungkin itulah intinya gitu loh. perlu ketenangan hati, Betul. gitu ya. Nggak buru-buru supaya Betul. isinya juga sesuai. Ya. Dan kalau bingung ya tanya Kalau aja nggak jelas dulu. nanya, kami ada desk khusus yang membantu itu. Gitu ya. Betul. Jadi Ya. kalau ada yang bingung, mending tanya dulu Betul. sebelum mengisi ya. Takutnya Betul. nanti tidak sesuai begitu ya Tuh, Pak Agus ya. takutnya nanti ternyata komplain dari masyarakat sekitar. Kita masuk, ternyata itu KBLI-nya salah, harusnya tinggi masuk ke rendah. Nah, itu yang ini sebetulnya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya Betul. pemirsa. Baik, saya ke Pak Reda, rencana pemikiran Dewan ke depan Pak turut mendorong perizinan berusaha berbasis resiko di DI ini seperti apa? Rencananya ya sesuai ini aja. Jadi kan sesuai perkembangan saat ini ya. Pertama tol sudah dibangun. Jadi perjalanan ke DIY semakin cepat. Ya. Yang kedua ada Jogja International Airport. Dan rencananya International Airport cuma ada di Yogyakarta. Yang di wilayah-wilayah sekitar itu semua tidak ada internasional, semua domestik. Yang ketiga pasti akan banyak investor yang masuk ke Nah ini dia. DIY.
Nah, kita yang ada di Dewan setelah nanti apa ya istilah, semua ini sudah berjalan dengan baik. Jalan tol juga sudah berjalan. Jogja International Airport juga internasionalnya memang sudah Di Jogja aja. sudah berjalan. Kita yang ada di DPR DIY mungkin akan membuat regulasi atau perda atau semacam aturan itu untuk lebih membuffer antara investasi yang ramah, yang oke lah buat kita semuanya. Yang kedua, masyarakat yang mempunyai, yang terdampak investasi tersebut bisa juga ada pemberdayaannya, secara lingkungan juga ramah lingkungan. Hanya seperti itu saja. Karena apa? Karena saya hanya mencontoh JIH ini ternyata di kepengurusan apa istilahnya nek di kita ya good government-nya ya, di usahanya yang sangat baik, sangat hijau, akan berdampak ke penambahan impact-nya ke Good impact. good impact. Good impact-nya tadi pasiennya luwih oke. Percaya, Luwih oke. Jadi di situ Kepercayaan meningkat. kepercayaan meningkat. Jadi ketika orang berinvestasi di DIY itu lebih percaya. Melihat le itu ngurus ya. Pak Agus penak. Ramah. Kalau kita kan nggak ikut-ikut ya tentang kepengurusan perizinan, mungkin hanya mengelingke aja, mengingatkan saja Pak Agus kan, "Iki kok lingkungannya koyone durung teko iki dinas lingkungan." Seperti itu aja. Oke. Kalau ada Pak nunut, ini ngurus tambang angel banget. Sebetulnya kami tadi memastikan kelengkapan dokumen persyaratan. Betul. Kedua, kami memikirkan nanti dampak Masyarakat. sampai masyarakat dirugikan. Betul. Jadi itu saja. Betul Bukan berniat kami itu angel-angel, apalagi mimpong, enggak ada sama sekali. Iya. Tapi kami juga mempunyai tanggung jawab moral supaya masyarakat terlindungi. Iya, saya sepakat tinggal Iya, saya juga sepakat seperti itu. Ya. Karena itu memang karena masyarakat kan yang yang merasakan. karena terintegrasi semuanya. Iya. Itu aja, investasi yang ramah ini akan Iya. meningkatkan kepercayaan Iya. di DIY. Itu Betul aja. sekali. Pak Iswanta, harapannya atau closing statement singkatnya Pak? Ya, pengawasan ini saat ini yang berjalan ini sudah cukup baik. Harapan kami ya apa yang sudah cukup baik ini dipertahankan. Kemudian cara verifikasinya itu adalah kalau bisa cukup dengan apa yang diminta di email aja, nggak usah pakai hard copy, nggak usah ngecek hard copy. Nah itu dia loh. Hard copy itu menyusahkan, yang sering menyusahkan karena kita kadang-kadang dokumennya itu sudah dan ke depannya kan kita sudah tidak pengen menggunakan hard copy, Ya. semuanya sudah soft copy. Nah, Sehingga dalam pengawasan nanti, kemudian diverifikasinya, kita perizinannya juga sudah pakai soft copy, kemudian verifikasi dokumennya, harapannya sudah semua pakai soft copy, tinggal kita diminta sebelum beliau hadir atau diminta laporannya dalam bentuk semua soft copy. Itu yang ini lebih mudah, lebih baik, dan kita lebih dari pelaku usaha juga lebih senang. Kita berharap paperless ke depan lah. Siap. Mau menambahkan sedikit Pak Agus, sedikit aja. Dan Yang jelas terima kasih tadi masukannya dari Pak Iswanta mengenai ke depan supaya lebih baik. Saya kira ini kepentingan kita semua sama Pak. Nanti tentu akan saya sampaikan koordinasikan teman-teman, mudah-mudahan ke depan lebih baik lah gitu Iya. ya. Baik, terima kasih banyak ini Pak Agus, kemudian ada Pak Iswanta dan juga Pak Reda untuk insight-nya yang luar biasa. Kita jadi makin tahu ini kita harus ngapain aja, dan kalau sama pengawas ya udah seperti teman gitu ya, teman, mendampingi dan justru malah mindset-nya itu kita seneng kalau diawasi gitu ya, karena ini memang impact-nya malah jadi bagus ke kita. Terbukti trust masyarakat ke JIH lebih meningkat ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih pemirsa, Anda selama kurang lebih 1 jam ini telah bersama kami dalam Jogja Invest. Kami mengucapkan terima kasih untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis. Saya Indria Sastrotomo undur diri. Kita ketemu lagi di Jogja Invest episode selanjutnya. Sampai jumpa.